Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan GIS kali ini, kita akan mempelajari mengenai implementasi dan juga studi kasus WebGIS. Oke, WebGIS sendiri merupakan pengembangan dari aplikasi SIG atau Sistem Informasi Geografis berbasis web yang terintegrasi satu sama lain. Nah, eh, bisa dibilang ini sistem informasi juga, tapi bukan cuma sistem informasi, tapi dia juga sudah terintegrasi dengan fungsi-fungsi atau eh, yang lebih spesifik dengan geografi tentunya. Nah, di sini WebGIS sendiri memiliki fitur yang bisa mendukung proses penampilan, analisis, dan juga proses pengolahan data spasial atau data geografis melalui laman internet atau kita bisa olah secara online. Nah, di dalam GIS sendiri bisa dilihat ilustrasinya di sebelah sini itu bisa digunakan oleh banyak uh, konsumen ya, dari berupa apps atau berupa di desktop atau bisa juga untuk eksekutif dan juga lain-lain. Nah, untuk WebGIS sendiri tidak jauh berbeda seperti arsitektur web pada umumnya. Jadi kita punya server dan juga kita punya kliennya. Nah, servernya ini bukan cuma harus bisa menampilkan atau menyajikan web yang ada database-nya, tapi dia juga harus bisa menyajikan data berupa peta. Dan kadang nggak cuma hanya menampilkan peta, tapi dia juga harus melakukan proses analisis spasial atau geoprocessing. Sedangkan untuk klien itu biasanya berupa di browser kalau berupa web atau bisa juga yang lebih natif di desktop dan juga untuk perangkat-perangkat mobile, Android atau iOS. Nah, kenapa kita menggunakan WebGIS? Jadi WebGIS ini ada beberapa keuntungannya. Salah satunya yaitu pengguna atau usernya itu nggak perlu nge-download software khusus untuk bisa menggunakan atau membaca informasi yang di dalam WebGIS. Nah, kalau kita di praktikum itu menggunakan aplikasi seperti ArcMap, ArcGIS, dan lain-lain, itu kan harus diinstal dulu dan juga butuh lisensi. Dan dengan menggunakan WebGIS, itu tinggal dibuka aja webnya, dan itu nanti akan langsung muncul. Nggak perlu install ArcGIS atau aplikasi-aplikasi GIS yang lain. Kemudian peta-petanya itu kan sudah tersedia secara digital dan juga ada di server. Kita nggak perlu harus punya download petanya dulu baru dibuka, uh, dan juga butuh software khusus tadi seperti ArcGIS, tapi dengan semuanya online, tinggal satu kali klik, semuanya bisa langsung kita akses. Kemudian untuk bisa juga digunakan uh, contohnya untuk perencanaan makro, pengambilan kebijakan dan lain-lain untuk eksekutif ya. Jadi kita bisa menyajikan si informasi berbasis geografi atau data spasial ini untuk membantu menunjang keputusan atau menjadi suatu sistem penunjang keputusan atau decision support system. Nah, kemudian bagaimana cara kita membangun suatu WebGIS? Nah, jadi untuk membangun WebGIS sendiri tidak jauh berbeda seperti kita membangun web pada umumnya, tapi di sini kita juga harus menambahkan unsur GIS-nya atau geografinya ke dalam web yang nanti kita buat. Tentunya setidaknya bisa menampilkan peta atau titik-titik data di atas peta. Nah, di praktikum kali ini kita akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu modul IoT-nya, kemudian Firebase-nya, dan juga WebGIS-nya yang akan kita bangun. Untuk prosedur praktiknya sendiri, yang pertama kita akan upload dulu codingannya ke modul, kemudian kita juga perlu setting webnya sesuai dengan peraturan real-time database dari Firebase. Oke, pertama kita buka dulu Firebase-nya. Nah, di sini saya punya project Firebase-nya. Kemudian saya klik yang ini kan project settings. Dan nanti kita bisa scroll agak ke bawah. Nah, kemudian masih di sini ya, kita buka dulu Arduino-nya. Nah, ini adalah codingannya. Codingannya seperti biasa ada di modul. Silahkan dibuka. Kemudian di sini ada konstanta-konstantanya. Ini yang perlu kita setting. Nah, jadi pertama WiFi-nya dulu nih. Di sini saya punya WiFi-nya Fahmi dengan password WiFi-nya itu ini. Habis itu PIN-nya juga jangan lupa disesuaikan dengan yang ada di board. Dan juga kita sekarang perlu setting Firebase-nya. Yaitu untuk Firebase host kita bisa ambil dari yang Firebase tadi di sini, database URL. Kita copy. Tapi kita nggak perlu HTTPS-nya. Kemudian Firebase Secret kita dapatkan dari bagian atas ini, kita pilih service account, kemudian
Kita bisa pilih yang database secrets. Kemudian kita klik show, dan ini secretnya. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, kemudian di sini location name bisa pakai nama lokasi alamat teman-teman, atau bisa juga diisi dengan kelompok. Kelompok 1 misal. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, di bagian ini kita perlu ganti. Tadi kan kelompok 1 ya. Ini udah angka 1 berarti udah benar. Nanti kalau kelompok 2, kelompok 3 dan lain-lain, silakan ganti bagian ini jadi nomor kelompoknya masing-masing. Nah, setelah itu kita bisa save dan kita bisa upload. Ya, perlu di notes juga teman-teman, di atas ini ada tutorialnya juga kalau misalnya kecepatan atau kelewat tadi yang mana. Dan untuk library, kalau misalnya teman-teman belum install library-nya, bisa klik yang tools, manage libraries. Kemudian di sini ada list nama library yang mau harus diinstal. Firebase, tadi GPS Plus, dan juga DHT. Ya, di search di sini Firebase. Nah, di sini Firebase for ESP 8266 dan ESP32. Di sini ya, yang ini versi 266. Ini versi 26, nanti tinggal diinstal. Sama. Kemudian ini GPS Plus, DHT sensor, sama prosesnya. Kemudian untuk boardnya di tools, board, ESP, pilih yang 0,9 atau yang 1, sama aja. Dan di sini MMU, pilih ke yang 16 KB. Kalau belum ada node MCU, ke Boards Manager, ke File, Preferences, kemudian ini yang URL ini copy ke sini. Kemudian klik OK. Nanti di tool Board Manager, kalau belum ada ESP-nya, dicari ESP. Kemudian di sini select version yang versi 3 ke atas. Di sini saya punya versi 3.0.2. Nah, nanti baru tadi di tools board nanti akan muncul .mcu-nya. Dan kalau misalnya error, nanti di sini MMU pilih yang 16 KB plus cache dan juga heap share. Yang ini. Bisa diikuti juga tutorial yang ini. Oke, di sini udah selesai ke update. Nanti bisa kita lihat juga secara monitor lokasinya. Nah, tapi sayangnya di sini lagi hujan dan juga di dalam ruangan, jadi lokasinya nggak muncul. Tapi nanti kalau kita buka di Firebase, di real time database, di sini akan muncul di bagian data. Nah, seperti ini. Ini adalah lokasi yang nanti akan disimpan ke dalam database. Di sini, contoh ini yang di fasilitas sekarang nih, yang GIS nomor 1, latitude, longitude, lokasinya di mana, RH-nya berapa, RH itu berarti kelembapan dan juga temperatur suhu udaranya. Kemudian kita lanjut ke WebGIS-nya. Untuk WebGIS, linknya juga udah ada, silahkan dibuka. Itu ada index HTML-nya, kemudian kita bisa buka index HTML-nya. Nah, di sini HTML biasa ya, teman-teman silahkan dikonfigurasi, diganti-ganti sesuai dengan kreativitasnya. Kemudian di sini kita perlu Firebase config. Nah, ini dapat dari mana? Jadi kita buka lagi Firebase-nya ke project settings. Kemudian di sini ada Firebase config, ini kita copy. Kita ganti yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita juga perlu ganti ininya. Ini tadi kan GIS. Nah, udah diganti Firebase config, sebenarnya ini udah selesai. Udah cukup. Kemudian setelah mengganti bagian yang ini, kita bisa buka filenya di browser dan nanti dia akan muncul kelompok 1 yang ini. Nah, ini longitude masih 0 karena belum dapat lokasinya. Oke. Sampai di sini tadi kita sudah belajar untuk setting Firebase-nya, kemudian kita udah upload juga kodenya ke dalam board .mcu-nya, dan kita udah bikin WebGIS-nya untuk menampilkan data dari sensor. Mungkin sekian dulu untuk praktikum GIS kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.